Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana niba uronyo gedanyo kembali bersua, kembali berjumpa dalam pengajian kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Kita masih bercerita tentang surga dan neraka, terutama hari ini kita bercerita tentang hadis Rasulullah SAW di mana salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, cerita tentang keadaan dalam kubur. Minggu yang lalu kita bercerita tentang apa yang terjadi di dalam kubur, termasuk cerita bagaimana apabila Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan hapuskan semua dosanya dengan musibah yang terjadi di dunia, sehingga saat jenazah menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari semua dosa. Tapi apabila Allah benci kepada seorang makhluk, kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan kesenangan dunia sehingga habislah pahala amalan yang pernah dilakukan dan sudah terbalas sebelum jenazah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum habis amalan yang terbayar, maka akan dimudahkan pada sakaratul maut sehingga menjumpai Allah tanpa ada yang perlu dibayar lagi di akhirat. Hari ini kita bercerita tentang bagaimana kejadian dari mulai dicabutnya roh hingga di dalam kubur bagi mukmin dan bagi ahli syaqawah, ahli kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, semoga kita mendapatkan manfaat dari pengarang baik dunia maupun akhirat. Wa fil khabari, dan dalam hadis yang kita cerita nanti ke depan itu bagian daripada hadis daripada Rasulullah. Innal mu'mina idza kana fil qita'i minad dunya wa iqbali alal akhirati nazalat alaihil malaikatu minas samai. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang beriman, idza kana fil qita'in minad dunya, apabila berada pada ujung daripada dunia, artinya sudah mau meninggal, wa iqbalin alal akhirati, dan menghadap akhirat, nazalat alaihil malaikatu minas sama, turunlah atasnya malaikat daripada langit. Nah, kita hari ini jamaah pengajian di Masjid Al-Falah Gede Aceh, insyaallah Allah jadikan kita orang beriman, Allah jadikan kita orang yang ahli sa'adah, ahli kebahagiaan. Insyaallah kita akan mengalami ini. Apabila tiba di ujung kehidupan kita mau meninggal hari ini, maka kejadiannya akan turun malaikat dari langit. Kita bisa lihat, kita semua bisa lihat, kita bisa perhatikan ini akan terjadi saat kita meninggal nanti. Baydul wujuhi, posisi malaikat tersebut putih wajahnya. Jadi malaikat yang turun itu wajahnya putih. Kana wujuhuhumus syamsu, adalah wajahnya seperti matahari. Karena wujuhuhumus syamsa, wajahnya itu seperti matahari yang bersinar seperti dan menyilaukan kita seperti kita melihat matahari. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dan beserta mereka malaikat ada kain kafan daripada kafan-kafannya surga. Jadi malaikat yang turun itu membawa kain kafan daripada kafan surga. Walaupun kita secara zahir dikafankan dengan kafan dunia, kalau kita orang beriman maka akan turun malaikat yang membawa kafan daripada kafan surga. Wa hunutun min hunutil jannah, dan dibawa juga kayu cendana dari surga. Jadi untuk supaya malaikat jenazah itu tidak berbau, maka ada juga kayu cendana yang dibawa
ditaruh di jenazah kita. Fayajlisuna indahu muddal basari. Maka duduklah mereka, berarti banyak malaikatnya. Maka duduklah mereka di sampingnya jenazah muddal basari, sepanjang penglihatan mata. Jadi hoyong mandu malaikat putih di sekeliling kita sudah ada, mereka membawa kafan daripada kafan syurga. Semuanya sudah berada di samping kita di saat kita mau dicabut nyawa. Tsumma yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malaikat maut. Nah, datang malaikat maut, fayajlisu inda ra'sihi, maka duduklah malaikat maut di samping kepala kita. Benar malaikat karena man sekeliling kita nyoba duduk. Di samping kita duduk malaikat maut. Fayaqulu, maka berkatalah malaikat maut, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang. Jadi malaikat maut mengeluarkannya tinggal berkata biyudubin kedua. Saat itu tidak ditarik sebelum sampai hulkum. Jadi roh itu keluar sendiri sebelum sampai hulkum. Perhatikan dan kita rasakan nanti, rasakan saja roh itu keluar. Irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi, kembalilah kamu wahai roh yang nafsul mutmainnah tadi kepada pengampunan dari Allah dan ridhanya Allah. Qala alaihissalam, berkatalah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sedang cerita. Fatakhruju wa tasilu min badanihi kama tasilul qatratu minas saqai. Maka kata Rasulullah, keluarlah roh tersebut. Begitu dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada pengampunan Allah. Maka roh itu keluar mengalir dari tubuh kita. Kama tasilul qatratu minas saqa, seperti mengalirnya air dari hujan. Kita lihat air yang mengalir menetes pelan sekali dari keluar dari tetesan hujan, seperti itu gampangnya keluar roh kita. Jadi roh orang beriman tetap akan keluar dengan gampang karena memang dipanggil dan rindu dengan pengampunan Allah. Roh kita kepingin berjumpa dengan pengampunan Allah, kepingin berjumpa dengan ridha Allah, sehingga roh itu akan keluar dengan sangat nyaman sekali. Fayakhudhunaha, maka mereka malaikat-malaikat itu semua begitu keluar roh, diambil olehnya malaikat akannya roh, wa yadhaunaha ala ma fi aidihim, dan mereka meletakkan atas apa yang di tangan mereka tadi. Sudah ada bawa cendana daripada syurga, wa yadrijunahu fi tilkal akfan, dan mereka membalutnya dengan kafan tersebut. Perhatikan kaum ya, begitu roh kita keluar, diambil, dibalut dengan kain kafan syurga, ditaruh kayu cendana syurga sehingga tidak lagi berbau. Wa yakhruju minha rihun karihil miski, dan keluarlah daripada jenazah tersebut, daripada roh tersebut, bebauan wewangian seperti wangi kasturi. Jadi roh kita begitu keluar itu tercium wangi kasturi, terciumnya kepada kita. Mungkin orang samping kita nggak terlalu menyadari, tapi akan tercium semerbak bau kasturi waktu kita keluar. Dan kita rasakan ini, roh ini merasakan apa-apa yang kejadian hari ini. Mungkin kita teringat, nanti ada flashback, ada kilas balik saat kita begitu dicabut nyawa. Oh, ini yang pengajian kemarin. Kita teringat karena kita pernah dengar. Kenapa? Yang diceritakan kalau kita sudah meninggal, bahkan ada talqin jenazah. Talqin itu kita diingatkan kembali, kita lupa. Marabukah jawabannya apa? Ditalkinkan lagi di atas liang lahat untuk mengingatkan kembali. Saat itu roh itu sudah mulai mendengar kembali seperti kita di dunia ini. Jadi apa-apa yang pernah kita ingat, kita teringat kembali. Kalau kita malam ini pernah mendengar, kita akan melihat, oh ini dia kejadiannya. Wa qala alaihi salam, dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yas'aduna 'alal malaikati illa qalu ma hadhihi rihu thayyibatu, dan tidaklah mereka naik kepada malaikat yang lain kecuali malaikat yang lain bertanya, bau apakah ini yang sangat harum? Nah, roh itu mau dinaikkan, begitu jumpa malaikat lain di langit, malaikat lain bertanya, wangi sekali kok harum ini, aroma apa ini? Cari sampai depan. Itu aroma Indomie ya. Tapi kalau aroma ini aroma wangi kasturi, sehingga semua malaikat senang dengan wewangian akibat meninggalnya seorang roh orang beriman. Fayaquluna, maka berkatalah malaikat-malaikat yang tadi yang bawa kita. Apa kata malaikat? Hadhihi ruhu fulanin.
ini adalah roh si fulan. Tengku Pulen semua jamaah Al-Falah di Aceh. Yadhkurunahu bi ahsani asma'ihi allati kana yud'a biha fid dunya. Mereka semua menyebutkan akannya roh dengan sebagus-bagus namanya, nama allati yang adalah dia disebutkan dengannya nama di dunia. Nah, kita di dunia mungkin pernah dipanggil siapa saja. Ada yang dipanggil Bro, ada yang dipanggil Haigam, ada yang dipanggil Dengku, ada yang dipanggil apalah. Nah, panggilan kesukaan kita, panggilan apa yang kita sangat senang dipanggil seperti itu, maka kita akan dipanggil dengan nama tersebut saat roh kita dinaikkan ke langit. Misalnya saya ada yang panggil Ustaz Gunawan, ada yang panggil Mirza Gunawan, ada yang panggil Tengku Gun. Yang saya suka apa dipanggil? Nah, panggilan itu yang akan dipanggil saat roh kita dinaikkan. Ini Bapak Pulen, ini Tengku Pulan, ini si Pulen. Kan ada panggilan yang tidak kita suka. Karena kita orang beriman, kita hanya dipanggil dengan panggilan yang kita suka selama di dunia. Jadi walaupun di dunia hidup kita hina, udah kena. Hai gam, kenapa aja? Karena kita orang yang mulia di sisi Allah, kita akan dipanggil dengan panggilan yang sangat mulia. Begitu roh kita diangkat oleh para malaikat. Ini adalah roh si fulan. Disebutkan nama kita, nama yang paling kita cintai saat kita berada di dunia. Wa idzan tahau biha ila samai istaftahu uftutiha lahum abwabus samai. Dan ketika mereka naik dengannya roh hingga ke langit, mereka meminta membuka pintu langit. Terbukalah bagi mereka malaikat akan pintu-pintu langit. Dibawa sampai ke langit, pintu langit tertutup dan mereka meminta buka. Buka pintu katanya. Begitu disuruh buka pintu, baru pintunya terbuka. Jadi nggak sembarangan orang bisa naik ke langit. Pintu langit memang harus minta izin untuk dibuka. Kalau ada yang bilang sudah naik ke langit, mudah-mudahan itu tidak benar. Kalau ada yang bilang sampai naik ke bulan, mudah-mudahan itu tidak benar. Karena memang untuk membuka pintu langit, malaikat sendiri pun harus minta izin. Nah, untuk membawa naik roh kita, malaikat meminta izin baru dibukakan baginya akan pintu langit. Wa yushi'uha min kulli sama'in malaikatun hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ati. Maka penuh mengikuti dengannya roh dari setiap langit akan malaikat sehingga berakhir dengannya roh ke langit yang ketujuh. Setiap lapis langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit penuh malaikat semuanya. Semua malaikat penuh mengikuti roh tersebut sampai ke langit yang ketujuh. Sebegitunya banyak orang yang mengiringi, yang membawa roh kaum Umi dan kaum Ayah yang masuk dalam roh orang yang beriman. Bahagia sekali kita apabila diikuti oleh malaikat. Yunadi munadin min qibalillah. Kemudian menyerulah orang yang menyeru dari pihak Allah. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk memanggil, uktubu kitabahu fi illiyin. Tuliskanlah catatan dia pada illiyin. Jadi ada tempat menulis seperti kandil, seperti lampu, namanya illiyin. Untuk catatan orang yang baik itu berada di illiyin. Dan catatan kita, buku catatan kita disimpan di illiyin sampai nanti di padang mahsyar dibuka kembali. Warudduhu ilal ardi fa innahu khuliqa minha. Dan kembalikan dia ke bumi karena dia diciptakan dari bumi. Karena kita diciptakan dari tanah, kita dikembalikan lagi ke tanah setelah dinaikkan. Jadi Allah menaikkan roh ini untuk dipamerkan kepada malaikat bahwa ini adalah roh orang yang beriman dan sangat harum baunya. Kenapa? Kama bayyana bi qaulihi ta'ala, seperti dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya tanah kami ciptakan kamu, dan padanya tanah kami kembalikan kamu, dan daripadanya tanah kami keluarkan kamu pada kali yang lain. Kita diciptakan dari tanah. Pernah kita baca kemarin tentang penciptaan kita dari tanah. Kemudian kita akan dikembalikan ke tanah dan kita akan dikeluarkan dari tanah pada saat nanti di yaumul mahsyar kelak. Qala alaihi salam, berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayarudduna ruhuhu ila jasadihi, maka kembalilah rohnya kepada jasad. Jadi roh yang tadi sudah keluar dikembalikan ke tubuh kita yang berada di dalam kubur. Ini versi riwayat yang ini, ya.
Wa ya'tihi malakani muhibani, maka datanglah akannya roh oleh dua malaikat yang sangat hebat. Fayajlisanahu fayaqulani lahu man rabbuka, maka mereka menundukkannya roh dan berkata baginya roh, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ila akhirih, maka bertanyalah man rabbuka sampai akhir pertanyaan. Summa yaqulani lahu, maka kemudian berkatalah keduanya baginya setelah tadi fayajlisani, setelah mendudukannya kemudian berkata keduanya baginya roh, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, yakni Muhammadan, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini yang dibangkitkan padamu, yaitu Nabi Muhammad. Kiban pendapat kata tentang Nabi Muhammad. Pertanyaan daripada Marabbuka, pertanyaan daripada malaikat Munkar Nakir. Setelah Marabbuka wa ma kita buka, mereka bertanya bagaimana pendapat kita tentang Nabi Muhammad. Fayaqulu, maka kita akan berkatalah si roh, dan ini akan terjawab oleh kita saat kita berada di alam kubur nantinya. Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Anzalal Qur'ana alaihi, diturunkan Al-Qur'an oleh Allah kepadanya Nabi Muhammad. Wa amantu bihi, dan aku beriman dengannya Nabi Muhammad. Wa sadaqtuhu, dan aku membenarkannya Nabi Muhammad. Fayunadi minas sama, maka berserulah orang yang dari langit, sadaqa abdi, benarlah hambaku. Itu kata Allah. Betul kata. Jadi memang kita tidak bisa berbohong. Kalau memang kita selama di dunia patuh kepada ajaran Rasulullah, kitanya pasti akan bersaksi bahwa Rasulullah kita benarkan, dan Allah pun membenarkan. Betul kata, sadaqa abdi. Jadi Allah akan membenarkan apa yang kita akui. Fafrashu lahu firasyan minal jannah, maka dibentangkanlah tempat tidur dari syurga. Nah, ini baru kita dibawakan tempat tidur spring bed dari syurga. Bayangkan kita sudah ada di roh, kita sudah masuk ke jasad, ditaruh tempat tidur tersebut datangnya dari syurga. Wa albasuhu libasan minal jannah, dan kita dipakaikan kembali pakaian daripada syurga. Pakaian syurga sudah tahu kan? Dari sutra pakaikan kepada kita sehingga kita pakai pakaian syurga. Waftahu lahu baban minal jannah, maka dan dibukakan baginya akan pintu daripada syurga. Wa qala alaihi salam, dan berkatalah Rasulullah SAW, wa ya'tihi mirriha wa tibiha wa yusa'u lahu qabruhu muddal basari. Setelah dibuka pintu dari syurga, berkata Rasulullah, dan datanglah akannya daripada baunya dan harumnya. Jadi baunya yang harum semerbak memenuhi ruangan kuburan kita. Wa yusa'u lahu qabruhu, dan diluaskan baginya akan kuburnya semana muddal basari, sepanjang kita melihat semuanya kuburan kita sudah luas. Jadi sepanjang pandangan mata kita seluruhnya tidak ada batas lagi kuburan kita. Dan belum ubaran, dan belum ubano, dan belum udimu, dan belum uduno, semuanya sudah bebas. Sepanjang pandangan mata kita semuanya seluas itulah kuburan kita. Tidak ada lagi kuburan yang sempit, tidak ada lagi kalajengking, tidak ada lagi limpun, tidak ada lagi ulu, tidak ada lagi himpitan tanah. Kita alhamdulillah sudah merasa nyaman dengan tempat tinggal kita yang baru. Tapi masih ada kendala. Kita masih sendirian di dalam kubur. Hanya sirrom dalam kubur, tidak ada yang menemani. Qala alaihi salam, kemudian berkata lagi Rasulullah, "Tsumma ya'ti rajulun." Kemudian datanglah seorang laki-laki, hasanul wajhi, yang ganteng wajahnya, hasanul wajhi wathiyabi, bagus wajahnya dan pakaiannya. Jadi wajahnya ganteng, pakaiannya bagus. Tibur rihi, sangat harum baunya. Lagi seperti pakai aks, seperti sudah pakai aks, sudah harum dan sudah menemani kita di dalam kubur. Fayaqulu lahu, maka berkatalah lagi tersebut baginya baginya roh yang berada dalam kubur, abshir billadhi yassaraka hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu bihi. Berbahagialah kamu dengan sesuatu yang dimudahkan akan kamu hari ini. Pada hari ini adalah hari di mana kamu dijanjikan dulu dengan hari ini. Awai kajak ber di Masjid Al-Falah ke Aceh kan sudah pernah cerita.
oleh Ustaz Gunawan, inilah harinya yang diceritakan. Nah, ingat zaman kabut malam Sabtu di Kedai Aceh, ini dia ceritanya. Inilah saya yang menemani kamu, kata orang tersebut. Fayaqulu lahu, maka berkatalah si roh itu baginya lelaki, man anta? Kamu siapa? Saya enggak kenal kamu, coba lihat KTP-nya, siapa kamu? Dia berkata kepada lelaki tersebut, yarhamukallahu ta'ala, semoga kamu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ma ra'aitu fid dunya, aku tidak pernah melihat di dunia ahsana minka, aku tidak pernah melihat di dunia orang yang lebih ganteng daripada kamu. Siapa yang paling ganteng di dunia? Misalnya Aliando pun lewat. Ini lebih ganteng dari semua yang pernah kita lihat di dunia, karena dia adalah seseorang yang misterius. Sekarang akan dijawab siapa dia. Fayaqulu lahu, maka berkatilah orang tersebut baginya si roh, ana amaluka shalih, saya adalah amalmu yang saleh. Jadi kalau dulu kita pernah dengar ada namanya Anis, anak istri yang mengantarkan kita sampai kubur, ada Amsal, amal saleh. Nah, inilah Amsal dari amal saleh yang menemani kita dalam kubur, wajahnya ganteng, pakaiannya bagus, dan menemani kita di dalam kubur sampai yaumil mahsyar kelak. Jadi kita dalam kubur enggak lagi kesepian. Kadang anda bergahabar, kadang anda bercerita, sudah ada tempat kita mengobrol karena ada amal soleh kita yang menemani kita. Tapi sampai situ belum berakhir. Kita setelah ngobrol dengan dia pun begitu lama, kita juga merasa bosan. Fayaqulu, maka berkatalah roh tersebut, Rabbi aqimis sa'atu hatta arji'u ila ahli. Wahai Tuhanku, apakah sudah hari kiamat, sudah tegak hari kiamat, aku mau kembali kepada keluargaku. Jadi walaupun kita ditemani amal saleh, kita teringat anak istri kita, teringat teman-teman kita, jamaah pengajian Masjid Al-Falah Kedai Aceh, di mana teman-teman saya? Kita kepengen jumpa, dan itu cuma bisa jumpa di surga. Jadi kita tanya, surga baru dibuka setelah hari kiamat kelak. Jadi kita tanya, wahai Allah, bukan roh kiamat. Bayangkan orang yang meninggal waktu tsunami saja 2005, ini 2018, 13 tahun sudah di kuburan. Kalaupun bersama amal saleh, dia pun sudah mulai bosan, artinya sudah mulai ingin berjumpa dengan keluarganya kembali. Jadi kenapa? Kita sebenarnya bukan makhluk bumi, kita adalah penduduk surga. Tempat kita bukan di sini, rumah kita di sana. Jadi kondisi kita hari ini cuma singgah di bumi. Apa yang kita lakukan di bumi adalah apa yang akan kita lakukan di surga nanti dan sebelumnya. Di surga, tugas kita sehari-hari adalah silaturahmi, berjumpa dengan teman-teman. Maka kita akan sangat bahagia bila selama di dunia kita berjumpa dengan sahabat. Bagi bapak-bapak walaupun sudah lanjut usia, senang kita duduk-duduk berjumpa dengan teman-teman sambil minum kopi ataupun sambil duduk-duduk di musala, di masjid. Kita lihat teman-teman ngobrol. Alangkah bahagianya daripada kita menghabiskan waktu sendiri di rumah. Kenapa kita bahagia dengan ini? Karena inilah yang akan kita lakukan di surga nantinya. Nah, ini yang membuat kita bosan sendiri dalam kubur. Walaupun ada teman, kita tetap mengharapkan kembali bersama keluarga. Nah, itu cerita orang yang bahagia. Hari ini sekarang kita masuk ke cerita orang yang celaka. Apakah kita termasuk? Hati-hati. Nanti kita lihat sendiri. Oh, belum kejadian lagi berdesang. Janu Palau, Nyuka Melayu Palau. Dengar ceritanya. Kalau kita lihat kejadian dari pertama, karena sesungguhnya kubur itu awalu manzilatin manzilatil jannah wan nar. Jadi tempat pertama kita masuk surga atau neraka itu di kubur. Kalau kita begitu meninggal, kita akan celaka atau bahagia, nampak. Tahu kita, begitu ditarik roh sudah enggak betul. Ah, ini berarti kayaknya kamu neraka. Ketahuan langsung. Apa tandanya? Berkatalah Rasulullah, qala alaihi salam, wa in kana min ahli syaqawati, apabila dia daripada ahli celaka, fa idza hadarahul mautu, maka ketika ada hadir kepadanya akan mati, nazala alaihi malaikatun minas sama, maka turunlah kepadanya malaikat daripada langit. Masih sama, turun malaikat daripada langit. Wa ma'ahum libasun minal azab, itu bedanya, bersama mereka ada pakaian azab. Jadi bukan dibawa kafan putih, ija hitam dibawa ketanyo. Nampak dari pohon keputeran malaikat, pu bajai pakai.
Kita kan besok ikut 17 Agustus ada karnaval. Baju apa kita pakai? Baju Aceh, baju Padang, baju Jawa. Ini nanti kita nampak. Oh, baju putih. Oh, insyaallah masuk surga. Baju hitam, hati-hati. Red warning, masuk neraka. Kalau dibawa pakaian azab, fa yajlisuna ba'idan minhu summa yaji'u malakul mauti. Maka mereka duduk jauh daripadanya. Malaikat yang bawa pakaian azab itu enggak berani duduk dekat kita. Saking su'umtat aura, saking ya kepada malaikat maut yang akan cabut nyawa, mereka duduk jauh daripada kita. Takalan malaikat itu baik kan duduk jauh. Duduk luar ke pipi rukuk gero tadi, enggak mau duduk bersama kita. Kalau yang malaikat tadi di sekeliling kita. Jadi perhatikan bedanya. Untuk menyok kejadian yang seperti ini, aduh, nyoka celaka. Ini ceritanya. Baru turun malaikat maut. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malaikat maut, fajlisu inda ra'si, duduklah di samping kepalanya, duduk tetap di samping kepala kita. Fayaqulu, maka berkata, apa yang dibacakan? Beda dengan yang tadi. Ya ayyatuhan nafsul khabithatu, wahai roh jiwa yang keji, ukhruji ila sukhtillahi ta'ala, keluarlah kamu kepada kemarahan Allah Ta'ala. Tubit kena, lagi tak paruh kameng, tubit kena pun si ke, tiap tubit. Keluarlah kamu kepada kemarahan Allah. Jadi keluarnya pun susah sekali. Kenapa? Kita suruh keluar pada taparuh manok, tapi kena produksi. Manok pun takut dia. Kameng tarik-tarik sadek raya kurban. Lemo tarik-tarik, kameng tarik-tarik si, kembali dia klit, kembali dia juah, dan dia pun lari karena dia takut akan disembelih. Begitu juga dengan roh kita. Begitu roh itu dipanggil untuk kepada kemarahan Allah, maka berkatalah alaihissalam, berkata Rasulullah SAW, fatafaraqu ruhu jasadahu fatastakhriju ruhu min badanihi kama yastakhriju sufudu minas sufil mabluli. Maka keluarlah roh daripada jasadnya, berpisah roh akan jasadnya, maka keluarlah roh daripada badannya sama seperti tetesan air yang keluar daripada pakaian yang basah. Ijanya wudhu. Kita mau keluarkan air. Bagaimana keluarannya? Diperas. Jadi air yang tadi mengalir dengan sangat lembut, tetesan air. Nah, air tersebut yang menetes, kalau seandainya menetes ke kain ini diperas, maka akan sangat susah sekali dan sakit sekali saat roh tersebut keluar daripada jasad kita. Apabila kita termasuk dalam ahli syaqawah. Perhatikan, hati-hati. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini. Fa idza kharajat min jasadihi, apabila roh tersebut sudah keluar daripada jasadnya, la'anahu kullu syai'in laqihi bainas sama'i wal ardh, maka akan melaknat roh tersebut semua segala sesuatu yang berjumpa di antara langit dan bumi. Menempat kami di menak kami jadi menempat lemah itu gentet lemah katanya, menempat cicim pirudah babah katanya, semua melaknat roh kita, semua marah, semua benci, bahkan alam pun murka terhadap keluarnya roh kita. Semua jijik, semua tidak sanggup melihat roh kita saat keluar. Fa yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalaini, maka mendengar cacian, makian, hinaan dan juga sumpah serapah daripada seluruh makhluk kecuali tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Jadi hanya jin dan manusia yang bisa dengar, lain semua dengar. Di depu ada kameng, ada bilemu, ada piase, ada nya di depu. Mereka mulai itu menak agora di sang naur kaplang kai. Ketahuan. Karena semua dengar kecuali jin dan manusia. Kalau kita dengar hanya dengar hanya ngelinyung kita dengar. Karena itu menaklum kepada katanya saat hidupit roh katanya. Fa yas'aduna biha ila sama'i dunya, maka naik mereka malaikat tersebut hingga ke langit dunia. Fa idza wasalu biha ila sama'i dunya, maka ketika sampai dengannya roh kepada langit dunia, ughliqa dunaha bagus sama, dikuncilah di bawahnya akan pintu langit. Begitu sampai guna bentuk. Sekarang begitu truk kan biu buka dikunci. Jadi beda dengan kita. Tanyakan waktu truk jamnya pintu hanam kunci. Tok buka pintu.
Menyonya pintu medok, ada truknya tak genji. Yang saking hantar tim terima, akan tamu begitulah dengan roh tersebut tidak mau diterima oleh langit. Fayunadi munadin min qibali rahman, maka berseluruh penyeru daripada pihak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, rudduhu ila marji'ihi fayaruddunahu ila qabrihi. Kembalikan dia ke tempat tidurnya, maka dikembalikan oleh malaikat hingga kuburnya. Beda orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman dinaikkan sampai ke langit ketujuh, diikuti oleh malaikat. Orang yang dilaknat tadi tidak bisa masuk walaupun ke pintu langit pertama, langsung kembali ke alam kubur. Bahkan langit pun tidak mau menerima roh kita. Luar biasa penghinaan terhadap roh kita. Kalau kita mau mulia, mulai sekarang kita masih punya waktu, belum dicabut nyawa kita, dan kita tidak tahu apakah malam ini atau besok. Sebelum detik itu tiba, perbanyak amal kita. Sambil mendengar pengajian, boleh berwirid, boleh berzikir. Tidak pun berzikir, kita mendengar pengajian, insya Allah Allah akan lingkupi kita dengan sayap-sayap malaikat rahmat. Insya Allah Allah berikan pahala kepada kita selama kita berada di majelis ini. Walaupun kita mungkin agak mengantuk, walaupun kita mungkin tertidur sekalipun, kita tetap mendapat pahala, tetap mendapat rahmat selama kita berada di majelis ini, insya Allah. Perbanyak hadiri majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi amal tambahan bagi kita agar kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Fayatihi mungkarun wa nakirun, maka datang akannya oleh mungkar dan nakir. Bi ahwali ma yakunu minal ahwal, dengan sesuatu yang paling buruk daripada hal-hal yang buruk yang terjadi. Wa aswatuhuma karrahdi, dan suaranya seperti gelandang. Begitu dia datang tidak ada sopan santun. Jadi seperti polisi. Kalau polisi datang kepada orang yang baik-baik, maka dia akan berseru, Assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat pagi Tengku, ini ada undangan dari Pak Kapolres, malam besok kita buat zikir akbar, Tengku hadir ya. Gak apa. Tapi kalau ijak misalnya bandar narkoba Jarmo, langsung idobrak pintu, assalamualaikum, tiarap kau, angkat tangan, langsung diserang kita. Dia akan bersuara dengan suara yang keras, akan menghardik kita, membentak kita. Orangnya polisi yang sama, tapi menghadapi orang dengan cara berbeda. Begitu juga malaikat munkar nakir. Waktu di sana tadi dia datang, marrab buka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan bagus-bagus. Di sini langsung dihardik dengan suaranya yang seperti gelang biru. Iya, seperti suara. Fa absaruhuma kalbarki, dan mata keduanya seperti kilat. Jadi kilatan matanya sang-sang itak kitanya. Seperti itulah kilatan matanya. Barqil hatifi, seperti kilat yang menyambar. Fayakhriqanil arda bi aniyabihima, maka dia keduanya menghancurkan bumi dengan taring keduanya. Jadi taringnya panjang sampai mengenai bumi, dan bumi pun hancur karena taringnya. Fayajlisanihi fayaqulani lahu marrabbuka, maka didudukkan mayat tersebut dan ditanyakan oleh keduanya, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka berkatalah jenazah, la adri hana kuduso. So Tuhan katanya hana kuduso, karena selama hidup tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah kenal siapa Tuhannya. Bahkan mohon maaf, kebetulan tadi saya sore siaran di RRI, dan setelah siaran saya didatangi oleh seseorang yang kebetulan menceritakan permasalahannya. Jadi beliau itu saat mendengar pengajian, jadi kalau melihat ustadz datang atau ialah orang pengajian, itu matanya langsung pedis, dan dia marah langsung kepada ustadz yang memberikan pengajian. Lepakan pengih, terasa seperti itu. Jadi setelah saya tanya, ternyata selama ini dia tidak sholat, dan dia tidak nyaman ketika sholat. Dia berkata, terkadang kalau dia sholat, setelah dia sholat itu seakan-akan dia bisa melihat ada sesuatu yang lewat, seperti ada sesuatu yang lewat. Tapi kalau dia tidak sholat tidak apa-apa, karena sesuatu yang lewat itu hantu yang keluar dari badannya ataupun jin yang keluar dari badannya.
Tapi kalau dia tidak sholat, jin itu berada dalam badannya. Dan luar biasa hal ini terjadi. Dia bercerita bahkan saat dia mau minta berhubungan kepada istrinya tidak mau. Tapi apabila setelah itu dia lakukan wudhu lalu dia sholat, baru istrinya mau untuk berhubungan bersama dia. Saking parahnya jin yang berada di tubuhnya. Dan dia tadi meminta ruqyah kepada saya, dan saya sanggupi insyaallah akan saya carikan waktu. Tapi memang luar biasa, jin itu akan bersemayam dalam tubuhnya apabila dia selalu meninggalkan sholat. Apabila kita sudah tinggalkan sholat satu waktu, maka kita akan lebih nyaman apabila tidak sholat. Uronyo tak tinggalkan sembahyang isya. Satu sembahyang waktu isya, kita pergi terus lalu kita tidur ataupun kita pergi tidak sholat isya. Insya Allah besok akan lebih malas lagi dan akan lebih gampang untuk tinggalkan sholat. Orang yang selalu tinggalkan sholat, begitu ditanya marrabbuka, ini jawabannya la adri. Siapa Tuhanmu? Saya tidak kenal. Karena selama ini saya tidak pernah berjumpa, tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita akan langsung berkata la adri. Bayangkan apabila kita di satu kampus, misalnya kita di IAIN, lalu kita selama ini tidak pernah ke kampus. Begitu ditanya siapa kepala jurusan syariah, la adri. Kita pergi sekolah, kita mendaftar bagi yang SMA ataupun yang MAN misalnya. 3 tahun pergi sekolah, nama kita ada situ, tapi kita tidak pernah masuk. Begitu ditanya siapa kepala sekolah, anakku di sana. Masjid Gede Aceh berada di sini. Rumah tanya di pindah masjid, antum raja masjid. Wadah gedanya so dengku masjid Gede Aceh. Anakku di so. Kenapa? Kita nggak pernah pergi ke masjid, makanya kita nggak kenal. Tajak masjid, mana kita nggak tahu. Hok dan sembahyang seandainya tidak ada musala dan kita pun nggak tahu sembahyang di mana. Mengkiblat dan ada doa. Wadah telepon datang masjid akalan mimbarnya tengku. Hok ke gedang gede ke. Kan berarti banyak yang pelikut kiblat. Kita pun nggak tahu. Wadah tengku gedang katib kok pelikut mimbar, pelikut kiblat. Karena kita nggak pernah pergi ke masjid. Itulah kita tidak pernah menyembah Allah. Waktu ditanyakan marrabbuka, jawaban kita la adri. Fayunadi min janibil qabri idribahu, maka berkatalah dari samping kuburan kita, pukul kedua kalian akan nyaroh. Kapoh gede, hambo yu, lantak aju. Yupoh, ada panggilan, ada suara dari samping kubur kita untuk keduanya supaya memukul roh ini. Jadi ada provokator, bukan kata nangkin yang kepengen pukul pak kayu poh. Itu sebenarnya anak anak poh kah? Kutanya Tuhan anak kedeso, anak kedepu pindah Tuhan selama ini. Selama ini kamu berpikir kamu sembuh, walau pakai pulai kamu jadi obat, pakai pulai gerak kamu jadi. Kita merasa minum air yang membuat kita hilang haus. Sakit ulai kamu jadi podrek. Oh perlai kejak-jak, motor, perlai pen, kita nggak pernah minta sama siapa sebenarnya kita minta uang, sama siapa sebenarnya kita minta kesembuhan, sama siapa sebenarnya kita cerita tentang kehidupan kita. Kita tidak pernah kenal Allah, dan inilah kejadian saat kita ditanyakan di alam kubur. Ya, yang pertama kali motor, malaikat tuh yang bertaring. Itu malaikat munkar dan nakir. Jadi dia bertaring panjang sampai taringnya menyentuh bumi dan bumi hancur dengan taringnya. Taring tadi tidak nampak saat dia menghadapi kita yang posisi kita yang baik tadi. Jadi seperti polisi yang datang kepada kita. Polisi itu begitu datang, pada enak berdiri, tapi menyajak badannya agak kan, kadang berdiri simpan ada, pada enak berdiri. Tapi begitu kita bandar narkoba, jak lorong lima, hidup kedai kopi langsung berdiri. Boom, kau aja berdiri. So makan sampai itu. So ada juga kutimbang. Itu baru lupa. Jadi makanya malaikat ini akan mengeluarkan seluruh potensinya dengan fayadribanihi maqma'atin min hadidin. Maka dipukul oleh keduanya akan si roh tersebut dengan pemukul dari besi. Ini bukan pemukul, karena roh dari besi. Benar nak ba? Bede benar nak ba?